harus berdoa. Doa ini Ibu berikan buat Imelda Lokden untuk membawakan kita dengan doa. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan belajar kita berdoa. Doa mulai. Kami yang surga, dituliskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, berikan pada hari ini untuk kami secukupnya, dan Bapa ampuni dosa kami akan kesalahan kami seperti kami juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan Bapa melakukan yang berjalan, tapi bebaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Imelda. Iya. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya, hadir semua? Hadir. Ada yang apa? Tidak. Ibu mau memastikan dulu melalui absen. Sander Sebre, Juliana Sebre, Imelda Lokden, Orgenes Lokden, Marcel Blesia, Simon Lokden, Graciela Blesia, Christina Blesia, Sally Sikri, Dominga Squani, Cecilia Jarfi, Ota Udiok, Lenin Prisa, Desi Blesmagi, Tripona Bisa, Novela Blesia, Be Valencia Roma Putule, Eberlina Lokden, Theodora Kemesle, Yunus Bolhok. Ya, baik anak-anak, semua berdiri dulu. Semua berdiri. Ibu mau mengecek kerapian kalian hari ini. Hari ini hari apa? Hari Jumat. Kalau hari Jumat kita menggunakan pakaian apa? Olahraga. Ya. Yang masih menggunakan pakaian putih biru karena belum ada pengadaan dari sekolah ya. Ya, terima kasih semua dipersilakan dulu kembali. Ya. Anak-anak, Ibu Guru mau tanya kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita apa saja masih ingat? Apa? Coba sebutkan. Yang pertama? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa? Iya. Sebelum belajar harus kita berdoa. Iya. Anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu atau pertemuan lalu? Siapa masih ingat? Masih. Apa saja? Apa lagi? Jenis-jenis transmisi apa? Yang pertama apa? Oke, apa lagi? Iya, apa lagi? Oke, berarti kalian masih ingat? Iya. Kita akan memulai dengan pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini dengan standar kompetensinya, yaitu dengan standar kompetensinya yaitu KI 1 dan KI 2 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan sekolah, masyarakat, lingkungan alam, bangsa, negara, dan kawasan regional.
Iya, kita akan masuk dengan standar kompetensinya yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Menjelaskan isi teks deskripsi, objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional yang dibaca serta secara lisan, tulis, dan visual. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan, komunikasi pada teks yang dibaca dan didengar, menentukan ciri teks deskripsi dengan aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar, memetakan isi teks deskripsi, topik, dan bagian-bagiannya. Iya. Anak-anak, kita akan memulai dengan proses belajar mengajar kita. Proses belajar mengajar kita yaitu ciri-ciri umum, ciri-ciri umum teks deskripsi, ciri-ciri umum teks deskripsi, penggambaran. Ya, ciri-ciri umum teks deskripsi adalah penggambaran, objek secara detail, ciri umum teks deskripsi. Ya, anak-anak tahu bahwa ciri umum teks deskripsi adalah penggambaran objek secara detail sehingga menggunakan panca indera yang bersifat khusus. Nah, contohnya seperti jika anak-anak mau mendeskripsikan sebuah ruangan kelas dengan yang pertama dengan menggunakan panca indera, dengan menggunakan perabaan, juga melakukan rasa. Tapi yang di sini adalah menggunakan panca indera. Apa itu panca indera, Mak? Mata. Jika kita mau mendeskripsikan segala sesuatu, kita menggunakan panca indera. Contohnya kita mendeskripsikan sebuah ruangan kelas, pasti kita menggunakan mata toh. Ya, kita harus menggunakan, justru kita lihat, makanya kita bisa mengidentifikasi. Contoh ruangan ini, contoh kelas saya. Di dalam kelas ada berapa kursi? Terus kursinya berbentuk apa? Terus di dalam ruangan kelas saya tuh warna apa? Nah, itu dengan kalian menggunakan panca indera. Panca indera adalah mata. Kalian menggunakan mata untuk dapat mengidentifikasi benda. Iya. Kemudian teks deskripsi itu bertujuan untuk menggambarkan objek secara rinci. Iya, masih ingat pertemuan minggu lalu? Ibu pernah kasih untuk kelas 7 yang menggunakan 5W+1H. Meja itu berbentuk apa? Persegi panjang. Menggunakan persegi panjang dengan posternya halus dan keras. Kemudian di situ ciri kebahasan teks deskripsi. Ya, ciri kebahasan teks deskripsi itu kita menggunakan kata benda, kata 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 keterangan, dan majas. Ya, untuk memperjelas gambaran objek. Nah, kemudian secara umum jenis teks deskripsi meliputi deskripsi subjek, deskripsi objek yang spesial,
faktual dan imajinatif. Iya, imajinatif. Kemudian kita memetakan, tadi kita sudah belajar tentang jenis teks deskripsi. Ya, meliputi ada beberapa bagian. Yang pertama, deskripsi ya, kita mengordinasi bagian teks dalam teks deskripsi tersebut topik utama dan topik yang detail. Memiliki bagian utama. Kalau utama paling yang pertama. Yang pertama apa? Identifikasi. Ingat, itu adalah isi dari teks deskripsi. Yang pertama identifikasi. Yang kedua deskripsi yang terakhir adalah simpulan. Iya. Baik, berdiskusi. Tugas berdiskusi. Tugas ini ibu akan membagikan 4 kelompok. 4 kelompok. Jadi hitungnya dari Simon sampai dengan Imelda. Simon 1, Romo Ketule 2 sampai gini. Jadi ingat sampai di Imelda. Jadi kalau kelompok 1 di belakang, kalau merasa diri sebut nomor 1, berarti segera cari kelompok 1. 2 segera cari kelompok 2. 3 dan sampai kepada kelompok 4. Bisa? Bisa. Oke, mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Cepat. 2 cari 2, 3 cari 3, dan 4 cari 4. Bergerak. Mulai. Oke. Sudah dibagi? Sudah. Oke, di sini ibu guru akan membuat nomor undian. Sini ada undian. Dari setiap kelompok maju ke depan. Nah, sebentar kalau selesai kalian mengerjakan, dari setiap kelompok datang untuk mengambil setiap nomor undian yang ibu taruh di depan. Oke, sebelum itu ibu guru akan membacakan soal. Ibu guru akan membacakan soal. Ibu guru akan membacakan soal untuk masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 yang mana? Sudah ada? Soal sudah ada di masing-masing kelompok? Ya. Sudah. Oke. Maka itu ibu guru memberikan waktu 15 menit, dikerjakan mulai dari sekarang. Iya. Ibu guru sekali lagi, ibu guru akan memberikan waktu 15 menit, kalian kerjakan mulai dari sekarang. Iya. Baik, waktu kerja kalian sudah selesai. Di sini, ibu guru akan menyiapkan undian. Nah, undiannya, tadi ibu sudah bilang, dari setiap kelompok satu-satu orang datang untuk mengambil nomor undian ini. Misalnya kelompok 3 dapat 1, ya dia bersiap untuk mempresentasi hasil diskusi. Oke, baik, sudah? ya.
Kelompok 1 dapat nomor? 1. Kelompok 1 mana? Oh iya, kelompok 1 dapat dapat undian nomor 1. Berarti kelompok 1 akan mempresentasi hasil diskusi. Ya. Pada kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi. Di tempat saja. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek secara rinci dan jelas sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan objek tersebut. Objek secara detail sehingga menggunakan panca indera dan bersifat khusus. Dan dapat membaca koneksi emosional. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 ya, Mas? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pembahasan teks deskripsi meliputi menggunakan kata benda, kata sifat, kata kerja. Kami akan menentukan hasil diskusi kami. Menentukan jenis teks deskripsi. Pada teks yang dibaca, didengar. Secara umum jenis-jenis teks deskripsi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan baca hasil diskusi kami. Memetakan isi teks deskripsi berarti mengidentifikasi dan mengorganisasikan bagian-bagian penting dari teks deskripsi. Kalian sudah menjawab setiap soal baik dan semua benar. Jadi, Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mengerti dan memahami ciri umum teks deskripsi, ciri teks deskripsi, jenis teks deskripsi, bahkan isi dari teks deskripsi. Kalian sudah dapat mengerjakannya dengan baik, bahkan kalian sudah mengerti. Maka Ibu Guru akan mengambil kesimpulan bahwa anak-anak siswa kelas 7 sudah mengerti dan memahami jenis-jenis teks deskripsi. Ya, baik anak-anak. Ibu, silakan semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Pasti dari tadi kalian kerja kelompok, kerja tugas, pasti menyanyi lagu yang berkata apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, buka matamu. Oke. Bisa? Bisa. Ibu kalau suruh cari 2. Cari 2. Ibu kalau cari 10. Cari 10. Cari 10. Oke. 1, 2, 3. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan. Jadikan matamu. Goyang ke kiri. Goyang ke kanan. Putar, putar, putar. Cari yang lain. 7.
Iya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang mau bertanya. Iya, Ibu mau bertanya. Sebutkan jenis teks deskripsi. Sebutkan jenis teks deskripsi. Siapa yang mau? Siapa bisa jawab? Ini ada? Oke. Apa lagi? Teks deskripsi objektif. Terus? Teks deskripsi spasial. Oke. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti kalian sudah mengerti. Iya, anak-anak. Ibu akan memberikan tugas. Tugas pekerjaan rumah ya. Tugas untuk minggu deh. Tadi tugasnya sudah kelompok. Sekarang tugas PR di rumah adalah individu. Kerja masing-masing. Pasang telinga, Ibu baca. PR kalian di rumah yaitu menulis struktur bagian-bagian teks deskripsi. Ingat, itu tugas yang sudah tulis. Menulis bagian struktur teks deskripsi. Sudah? Ingat, tugasnya di rumah itu kurangi bacaan. Kerja tugas dulu baru bermain. Sudah ingat? Kerja tugas dulu baru bermain. Nah, tugasnya minggu depan. Tugasnya minggu depan yaitu apa? Menulis struktur teks deskripsi. Iya, baik anak-anak. Coba kembali pada posisi semula. Ini kan kita masih berkelompok. Ini lagu kebangsaan. Kita akan menyanyi lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Iya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambil menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Iya. Kita akan berdoa. Dari awal kan kita sudah buka dengan doa. Akhir juga kita harus tutup dengan doa. Maka doa ini Ibu berikan buat Evelina Lokden untuk membawakan kita dengan doa. Ya baik teman-teman, sebelum kita pulang mohon satu dalam doa. Doa mulai. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah kami dari pagi hingga siang hari ini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus mari memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Eber karena sudah membawakan kita dengan doa. Persilakan kepada Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Yulce Seple. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap pertama tahun 2025. Pada hari ini saya melakukan praktek pembelajaran dengan materi pokok teks deskripsi. Terima kasih.